Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja dengan salah satu kolega saya yang paling oke kalau udah urusan HRD gitu, dan saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa, dan kita akan ngobrol tentang the future of work sebetulnya. Nah, tema HRD menurut saya sangat sentral di situasi sekarang ya teman-teman. Penting untuk kita tahu, terutama untuk para HRD practitioner, apa tuh pentingnya? Satu, pandemi ini telah mengubah tata kelola perusahaan. Bukan hanya dari sisi marketing, bukan hanya dari sisi operations, tapi juga dari HRD. Dan kita tahu persis bahwa human capital ini sudah jadi open war lah ya, udah jadi perang terbuka gitu. Dan kita merasakan sendiri bagaimana misalnya saya di agensi karyawan sudah kita didik sampai 3-4 tahun gitu, dia udah ngerti sosial media, dia sudah ngerti tentang digital marketing as a whole lah gitu ya. Tiba-tiba direkrut sama perusahaan besar lagi, ya happy, tapi satu sisi juga sedih, kita mesti nurturing lagi karena kita nggak bisa bersaing juga untuk bisa membayar mereka lebih tinggi gitu ya. Jadi ini PR besar, dan saya yakin bukan hanya di company yang saya punya saat ini, tapi juga di teman-teman yang lain yang notabene perusahaan-perusahaan besar sekalipun pasti begitu adanya gitu. Dan ini saya dengan sangat bangga gitu mempersilahkan atau mempersembahkan Pak Krisnadi Utomo sebagai, nanti Pak Kris boleh memperkenalkan ya nanti Pak Kris mungkin dari sejarahnya dan lain-lain gitu ya. Nah, Ya, kita akan ngobrol-ngobrol the future of works mungkin dalam 1 jam ke depan. Diharapkan kita bisa sharing gitu, ngobrol-ngobrol santai saja, dan kita sangat sangat butuh feedback dari teman-teman. Seandainya nanti teman-teman mau bertanya, silakan di kolom chat atau di YouTube channel, nantinya juga Anda bisa langsung kasih pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan kita bisa akan jawab, saya akan jawab di situ, di reply, kemudian nantinya seandainya kita butuh chit-chat, langsung diskusi sama Pak Kris, kita akan arrange waktu dengan Anda. Baik, Pak Kris, pertanyaan pertama nih Pak Kris. Pertama adalah Pak Kris langsung perkenalkan dulu ya, siapa Pak Kris, kemudian ekspertisnya di mana, ya. kemudian kita ngobrol santai aja. Kemudian kedua adalah ini Pak Kris, the future of work in the situasi kayak begini ini gimana gitu tuh Pak Kris. Silahkan Pak Kris mungkin dari situ dulu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan penggiat dan pembelajar masalah HR ya. Senang sekali akhirnya bisa collab dengan Kang Heri ini ya untuk Terima kasih. berbagi mungkin pengalaman ya, tips maupun approach ya di dunia HRD terutama berkaitan dengan situasi terkini ya. Jadi sedikit mengenai saya, nama saya Krisnadi Utomo. Saya memang sejak awal bekerja selalu di bidang HR ya, karena background saya dari psikologi dari Universitas Airlangga, kemudian kita sempat ketemu kuliah bareng itu dengan Pak Heri tahun 2008 ya di Business School ya. Jadi dari sanalah saya merasa bahwa pengalaman dan juga kemampuan kita bertambah ya, terutama dari orang HR yang selama ini kita hanya melihat orang dari sisi soft skill, people skill, kita lebih lengkap karena dengan kuliah di bisnis ini kita tahu bagaimana memanage bisnis ya, dan bagaimana bisnis itu nanti connection-nya dengan masalah people strategy ya, HR strategy. Itu mengenai pengalaman saya kurang lebih sudah total mungkin 28 tahun ya di dunia HR. ya. Jadi 15 tahun terakhir, mungkin 17 tahun terakhir saya bekerja dengan multinational company ya, yang cukup besar lah ya. Mungkin kalau saya boleh sebut nama, ada di sana ada Dow Chemical, kemudian ada di San Miguel juga, pernah di DuPont, ya pernah di beberapa perusahaan lokal juga. Nah, kalau dilihat apa core kompetensi saya di HR, saya sebetulnya sebagai seorang generalis. Ya. Jadi semua bidang HR itu pernah saya terlibat, pernah saya lakukan, baik itu berskala lokal maupun regional, ya. Terutama berkaitan dengan merger, acquisition, ya, divestiture, joint venture dan lain sebagainya. Di sana peran HR sangat kritikal sekali.
karena kita harus bisa mendukung bisnis untuk melakukan transformasi dengan smooth, minimal disruption to the business, ya, sehingga sasaran-sasaran jangka pendek maupun jangka panjang itu bisa tercapai. Ya. Jadi itu dan saya melihat 10 tahun terakhir ini intensitas untuk melakukan perubahan corporate action tadi itu semakin banyak, semakin sering, ya, semakin singkat. Setiap kita belajar, setiap kita mungkin ya kita sering kadang-kadang window shopping ya, dengan headhunter ditanyain, selalu yang ditanyakan skill mengenai itu, bagaimana pengalaman memanage perubahan, ya, karena di perubahan tadi itu tidak mudah. Kita harus merubah budaya kerja, ya, kita merubah infrastruktur, termasuk diantara misalkan sistem compensation and benefit-nya, bagaimana itu diintegrasikan, bagaimana sistem talent development integrasikan, bagaimana sampai back end-nya seperti HR database, e-learning-nya itu diintegrasikan. Itu merupakan tantangan tersendiri yang selalu membuat kita merasa selalu hidup, itu Kang Heri, kalau di HR, ya. Jadi Mas Chris. itu tema-tema terkini yang paling banyak diminta dari seorang HR. Ya, saya rasa sih teman-teman kita di sini nanti cepat atau lambat pasti menghadapi situasi ini, karena bisnis itu akan selalu transformasi, ya. Terutama dengan 1 tahun terakhir kemarin selama pandemik ini, hal-hal yang tadinya sudah menjadi semacam dogma atau keyakinan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan sebanyak mungkin face to face, ya kan, koneksi langsung, itu ternyata tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu, sudah berubah. Iya, benar. Bahkan di perusahaan sekarang yang tempat saya bekerja ini, kita membuat dan menjual produk-produk agrochemical. Jadi produk-produk seperti herbisida, pestisida, fungisida untuk petani dan juga benih. Tadinya kita beranggapan bahwa interaksi untuk create product knowledge bagi customer itu harus datang ke sawah, datang ke lapangan. Ternyata tidak lagi. 50% sudah bisa dilakukan melalui virtual. Ya, karena petani kita sendiri juga berubah. Petani kita itu sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan smartphone, ya, banyak sekali yang menggunakan ya itu. Jadi namanya product knowledge, promo itu bisa dilakukan dengan virtual juga. Dan surprisingly tahun kemarin itu bisnis kita itu tetap grow, ya. Bisnis kita itu tetap grow, ya. Padahal padahal pandemi itu kan Bapak pasti butuh crowd. Bapak pasti Mas Chris pasti dan tim di perusahaannya sekarang itu pasti butuh crowd, ya kan? Pasti butuh attachment untuk hadir secara offline gitu. Tapi surprisingly malah growing, ya, Mas Chris. Kita membina attachment, membina engagement dengan petani itu ada beberapa cara, ya. Yang pertama tentunya masih diperlukan semacam anjang sana lah, kunjungan sesekali ke beberapa petani. Tapi itu tidak sering lagi, ya, karena sering lagi, iya makanya. So what did you do, Pak, Andi Anjang sana di era sekarang ini jadinya? Ya, kita anjang sananya juga bisa menggunakan media WhatsApp, media call, ya. Jadi kita punya yang namanya kalau di marketing kita sebut mungkin semacam endorser atau ambassador lah, ya. Kita punya buzzer, kayak buzzer kalau di marketing. Buzzer, iya, itu jumlahnya puluhan ribu, bahkan mungkin sampai ratusan ribu, ya. Itu dibagi per segmen, per wilayah, per provinsi misalkan, itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini tugasnya adalah membina kelompok-kelompok ini melalui event-event, ya, seperti social media gathering ini, atau mungkin sesekali datang ke lapangan juga, tentunya dengan mengikuti protokol COVID yang sangat ketat itu. Ya. Jadi itulah akhirnya, ya, alhamdulillah bisnis kita masih bisa grow gitu. Wow, amazing, that's cool. Oke. Tadi baru satu, Pak, Mas Chris, anjang sana. Terus what else? I mean, the way you do engagement di teman-teman gitu. Ya, kita dengan virtual meeting ini, ya. Jadi apapun yang dialami petani di lapangan, misalkan kita sudah menggunakan produk, maaf saya sebut nama, ya, nggak apa-apa ya Pak Heri. Nggak apa-apa, Mas Chris, monggo. Apa tuh? Jadi Corteva AgriScience adalah company saya. Jadi kita punya produk-produk unggulan. Ya, produk hard selling, tetapi kita after sales-nya itu jauh lebih penting. Ya, jadi apabila nanti dalam implementasi penanganan hama tertentu banyak hambatan-hambatan atau banyak masalah teknis yang tidak diketahui,
kita persilakan petani itu untuk tanya langsung ya, melalui chatting, melalui kolom-kolom diskusi seperti ini. Jadi itu adalah salah satu bentuk membina connection yang selain Anjang Sana tadi itu ya. Jadi itu bagian dari memperkuat engagement. Jadi petani itu selalu merasa didampingin gitu. Dan satu sisi yang lain, mereka juga merasa lebih pengetahuannya bertambah gitu. Karena mereka itu deal dengan hama penyakit tanaman, dengan gulma ya. Itu yang juga merupakan intinya adalah makhluk hidup ya, yang selalu berevolusi, beradaptasi. Jadi misalkan sekarang saya kasih untuk membunuh worm tertentu yang sekarang terkenal itu misalkan fall armyworm ya. Fall armyworm itu sangat worm yang hama yang sangat banyak sekarang menjadi semacam pandemi COVID-nya lah untuk di tanaman gitu. Iya, iya. Tenggara ya. Itu kita misalkan sekarang dosisnya untuk 1 hektar bisa cuma 100 mili. Tapi karena berjalannya waktu, mereka itu juga akhirnya mengembangkan resistensi. 100 mili nggak mempan lagi, butuh mungkin 150. Jadi produknya itu teknologinya harus di-adjust lagi, dilakukan penelitian ulang, formulasinya ditata ulang dan lain sebagainya, diposisikan ulang lagi produknya di lapangan. Jadi seperti produk-produk farmasi ya, kita bilang mungkin beberapa antibiotik sudah tidak terlalu kuat lagi gitu ya. Benar. Karena memang bakterinya juga ini berkembang terus gitu. Wow, amazing, that's cool. Oke, ini menjadi menarik nih karena memang ternyata dunia HR itu horizon-nya itu udah sampai ke bisnis juga gitu. Iya. Jadi memang pemahaman ya mungkin karena Mas Kris kan salah satu HR leader ya. Jadi memang horizon-nya bukan hanya sekedar berbicara tentang databases, bukan hanya sekedar e-learning, tapi juga is a business as a whole. Jadi itu yang kita semuanya teman-teman di HRD memang disarankan betul-betul harus melihat end to end untuk sebagai seorang HRD senior ya. Jadi memang di challenge seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nyangkut mengenai what is the kayak saya menyebutnya bukan resistance ya, kayak mungkin challenges kali ya. Challenges internally apa yang mungkin very very often you face off, yang paling sekali ditemui gitu, kira-kira seperti apa, dan mungkin ada tips untuk bisa come up dengan how to overcome those challenges, Mas Kris, please. Iya. Jadi kalau dari pengalaman 10 tahun terakhir ini, saya terlibat kurang lebih 5 kali ya proses merger, akuisisi, kemudian ada divestiture dan juga ada joint venture. Ya, challenge yang paling utama itu adalah talent retention. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Heri di industri media ya, atau di company yang sekarang. Jadi kita sudah susah payah, kita sudah spend waktu, itu selalu aja ada yang membuat tertarik di tempat lain gitu. Ya. Jadi challenge-nya adalah di retention. Jadi retention ini menurut pengalaman kita is not only about salary, ya, it's not only about money. Jadi saya yakin ya di perusahaan-perusahaan multinasional mereka sudah punya compensation strategy yang sangat komprehensif. Artinya mereka tahu sekali bagaimana kondisi penggajian di market itu dan bagaimana mereka memposisikan terhadap market itu. Tergantung strateginya. Saya mau compete di atas persentil 50 dari market target, atau saya mau compete di persentil 75, itu kembali kepada call perusahaan, masing-masing perusahaan. Tetapi ada yang lebih penting menurut saya dari pengalaman, itu yang jadi penting. Ya, jadi talent itu orang-orang yang saya sebut critical talent itu pada saat terjadi perubahan itu cenderung ya, terutama kalau dia tidak terlalu pengalaman, merasa tertinggalkan, atau nanti pada jadi merasa tertinggalkan dan dia melihat kesempatan di lain itu mungkin lebih menjanjikan, maka itu yang kadang-kadang membuat pindah. Nah, untuk mengatasi ini maka leadership team yang lebih senior lagi ya, mereka harus banyak sering hadir one on one ya. Jadi mungkin secara rutin melakukan one on one connection ya, coaching setiap bulan sekali. Concern apapun itu segera ditangkap, diselesaikan dan ditanggapin ya. Dan itu jadi one on one connection itu sangat penting. People leader harus bisa melakukan ini ya. Jadi bentuknya dalam bentuk tadi coaching, mentoring ya, terus
Yang kedua, ini juga perusahaan secara keseluruhan harus mengedepankan kultur transparansi, ya. Karena begitu ada yang merasa kita tidak transparan, engagement mulai hilang. Dan kalau engagement itu mulai hilang, rentan sekali orang itu untuk diambil oleh tempat lain. Ya, karena kalau saya lihat orang itu pindah ke perusahaan yang lain yang saya lihat belum tentu lebih bagus dari Corteva gitu. Jadi, I see. Nah, this is very interesting. Kultur transparansi. Di tengah perusahaan yang kayak misalnya punya Mas Kris kan, company yang sekarang itu kan is very big ya, wide, lebar, terus ada juga yang silonya yang betul-betul hanya tadi kan ada Dow Chemical, ada so on gitu kan. Nah itu tuh, the big company selalu ada big challenges. Di antaranya adalah office politics. Nah office politics somehow membuat transparansi jadi isu besar tuh, Mas Kris. Oh ini bosnya suka, apalagi yang di kultur kayak kita. Saya nggak ngerti yang di multinasional somehow juga suka ada yang dia lebih dekat karena what's up and so on and so on. How to deal with those kind of the thing, kultur transparansi. Jadi kalau menurut saya justru sebaliknya ya, dengan terus-menerus kita mengampanyekan transparansi, kemudian kita menjelaskan, melakukan klarifikasi terkait proses untuk mengedepankan transparansi itu, misalkan saja ya, kita selalu rutin mengadakan employee town hall, baik itu di level global, di level regional APEC, di level country, itu selalu kita adakan secara rutin setiap bulan. Ya, di sana ya seperti yang kita lakukan, mereka bisa chatting, bisa tanya apa saja di situ dan langsung kita jawab. Ya, itu terkait dengan transparansi terkait perubahan perusahaan, perkembangan perusahaan, bisnis performance, bisnis concern dan lain sebagainya harus disampaikan di situ. Ya. Yang kedua lebih ke arah bagaimana menjaga core value ya terkait spesifik, misalkan bahasa umumnya apa ya, good corporate governance ya, good business conduct. Kita menyediakan hotline itu artinya apabila employee merasa diperlakukan atau melihat suatu pelanggaran yang bertentangan dengan core value, mereka dipersilakan untuk melaporkan ya melalui hotline tadi. Dan anonimus ya, anonimus sekali, dan itu sangat kita ikutin gitu. Jadi setiap ada keluhan pasti kita akan tindak lanjutin ya. Tentu dengan yang pelapornya tadi diklarifikasi bukti-bukti awalnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian baru ditindaklanjuti, dan kita selalu mengedepankan no retaliation policy. Jangan karena tidak boleh ada balas dendam, karena nanti misalkan yang melaporkan seorang operator melaporkan supervisornya kayak gitu ya, itu harus dipastikan bahwa tidak ada retaliation, tidak ada boleh balas dendam, karena kalau sampai itu terbukti, sanksinya bisa nanti sampai ke mungkin sanksi PHK juga gitu ya. Jadi memang transparansi ini sangat penting, dan itu berdasarkan survei, itu adalah hal yang selalu diingat-ingat oleh employee, bagaimana transparansi itu dijalankan dan bagaimana leadership itu benar-benar fair untuk mengambil segala upaya tindakan jika terjadi pelanggaran. Jadi insya Allah kalau ini kita semua lakukan tadi, persepsi mengenai office politik itu akan berkurang. Kita nggak bisa menghilangkan yang namanya office politik ya. Tapi kalau kita lakukan dengan secara terstruktur, ya konsisten, ada itu kanalnya. Ya, nah ini yang saya maksud tadi, ada hubungannya dengan bagaimana mentransformasikan konsep marketing itu ke dalam HR. Jadi mengkomunikasikan transparansi, mengedukasi employee ya. Kemudian menyediakan infrastrukturnya, jalurnya untuk terus-menerus mengkampanyekan transparansi tadi, itu peran dari mungkin marketing tim bisa ya. So the things yang barusan kita omongin itu adalah employer branding berarti ya Mas Kris. Ya, employer branding. Employer branding ini penting, bukan hanya sekedar mempromosikan employer, artinya mempromosikan company keluar, tapi justru ke dalam dengan mengkomunikasikan saluran-saluran tadi, mengkomunikasikan core values, mempromosikan, ya kita menyebutnya kayak apa tadi, menyebutnya itu istilahnya employee value proposition sekali ya, EVP ya. Jadi EVP ini akan sangat penting untuk dikomunikasikan kepada karyawan sehingga merasa this is the value dan memang betul-betul ada, terutama menyangkut mengenai transparansi dan so on and so on. Iya, benar sekali. Ya, betul. That's true. Tadi
berarti ada 3 nih kalau saya coba recap ya, Mas Kris ya. Talent retention, kemudian kultur transparansi, employee branding. That is the big challenges yang memang saat ini kita tap in ya, kita lihat sama-sama. Oke. Ada lagi challenges yang lain? Challenges yang lain tentu terkait dengan basic ya, compensation benefit. Ya, compensation and benefit, we're not only talking about cash ya. Jadi kita juga berbicara mengenai strategi total reward perspektif. Artinya ada nggak? Ya, jadi karyawan pada waktu bekerja mengkontribusikan skill dan knowledge-nya pada perusahaan itu, mereka tidak hanya mengharap untuk dibayar uang saja gitu ya. Ada aspek lain yang dia harapkan. Misalkan lingkungan kerja yang fleksibel, ya kan, lingkungan kerja yang mendorong untuk pengembangan knowledge dan karirnya, learning opportunity, project opportunity, terus kemudian flexibility itu penting sekali ya, karena kita juga kita harus bisa memberikan employee itu rasa nyaman dalam bekerja. Misalkan artinya kalau misalkan dia punya masalah-masalah personal, ya itu dia bisa mengajukan cuti khusus untuk dalam waktu sekian lama bekerja dari rumah gitu ya. Atau terus kemudian kita memberikan juga paternity leave. Jadi paternity leave itu bukan hanya maternity leave, bukan hanya untuk employee perempuannya, bukan hanya untuk istrinya, tetapi juga untuk sang suami ataupun untuk karyawannya. Ya. Keren. Jadi keren. Itu adalah yang saya sebut tadi, itu adalah contoh-contoh dari alternatif compensation selain gaji yang membuat orang itu menjadi itu akan selalu diingat gitu, yang membuat orang merasa kehilangan kalau itu kita tinggalkan ya. Terus kita juga merecognize employee contribution karena bisnis targetnya achieve itu tidak hanya melalui bonus, tapi kita berikan juga libur misalkan ya, libur khusus dari perusahaan. Jadi di tempat saya itu kalau katakanlah bisnis tercapai setiap semester itu hadiahnya adalah libur 3 hari free. Wish. Libur 3 hari digaji pula, waduh. Ya, dan liburnya itu selalu kita masukkan di akhir bulan, di akhir minggu atau di awal minggu. Jadi misalkan Senin, Selasa, Rabu, kan lumayan itu. Lumayan, kerasa banget itu. Ya, udah kayak Lebaran, jadinya udah kayak Christmas dan Lebaran gitu, Pak. Itu luar biasa. Jadi itu pada waktu kita interview dengan kandidat lain, kita coba share, mereka selalu surprise gitu, amazing. Saya baru dengar Pak, kebanyakan jarang sekali mereka itu sangat hitung-hitungan dengan waktu gitu kan. Jadi ini kita berikan libur. Jadi itu yang saya bilang tadi, we have to be more creative in total reward strategy gitu ya. Tidak semuanya bisa di-address itu. Terus yang ketiga terkait juga dengan compensation and benefit adalah masalah wellness. Ya, jadi wellness. Ya, employee employee untuk bisa sukses, bisa terus berkontribusi, dia harus wellness-nya harus kuat, harus tinggi, harus bugar lah. Ya. Harus bugar. Kita promosikan mereka untuk ikut kegiatan-kegiatan, misalkan fitness, gimnastik, olahraga apapun, dan nanti bisa difasilitasi oleh perusahaan. Kita adakan lomba-lomba, istilahnya karyawan dibagi dalam beberapa kelompok, nanti mereka berkompetisi untuk mencapai jumlah langkah yang dicapai dalam 1 bulan. Mereka grupnya yang jumlah langkahnya bisa katakanlah lebih dari 100.000 misalkan ya, itu dapat recognition. Recognition-nya pun kita proses melalui online. Gitu. Jadi seperti contoh-contohnya seperti itu. Kalau kita lihat real practice-nya seperti apa ya, bagaimana kita harus lebih kreatif di HR. Halo, maaf nggak? Iya. Suaranya kepencet tadi. Oke, thank you. Interesting, very interesting, Mas Kris. I really enjoy the discussions karena memang tadi creativity dari HR ini sangat diperlukan buat kita semuanya sebagai practitioner di HR untuk tahu persis tentang what to do next setelah kita dengan situasi seperti sekarang, di mana konteks sudah agak nggak mungkin, konteks langsung yang face to face, kemudian crowd juga nggak mungkin. Kemudian kultur perusahaan juga jadi berubah, yang biasa harus ketemu ke kantor jadi tidak. Bahkan tadi kita sama-sama nyimak bahwa ternyata malah growing ya. Nah,
bisnisnya malah growing. I really want to know more deeper in term of situasi yang lebih realistik gitu. Ya we know kan dengan situasi kayak begini, ada yang memang tidak bisa adaptive. I mean maksud saya tuh somehow dia agak susah untuk bisa kita kontrol dengan situasi pandemi kayak sekarang gitu. Apa namanya kayak ya sometimes meeting juga menjadi meeting kayak gini kan kita nggak tahu saya sih ngerasanya malah lebih capek loh Mas Kris kalau saya ngelihatnya ya. Iya, benar. Karena kita kadang tengah malam kadang-kadang harus ketemu dengan beberapa klien, apalagi kita punya klien dari luar gitu somehow. Terus weekend pun karena suka ke breaking dengan berbagai macam kegiatan lainnya gitu ya. Weekday apalagi meeting dulu cuma 2 atau 3 kali ya sehari dulu ya waktu kita tidak ada pandemi kayak gini. Nah sekarang itu bisa sampai 6 atau 7 kali rata-rata per hari. So it seems like wow gitu, dan nggak tahu ya ketika kita enjoy, ketika kita menikmati, so we can get the better result gitu. Over the some extent, there is some people yang not able to feel engaged gitu dengan situasi kayak gini. So what is the, mungkin pernah ada kasus yang Mas Kris rasakan gitu, malah si karyawannya ini kayak nggak bisa adaptif lah gitu, terus what is quote unquote punishment yang dibuat sehingga dia bisa revive back, atau mungkin kalau memang nggak bisa ini ya sorry kita udah berubah gitu misalnya. What do you think Pak dengan situasi kayak gitu, Mas Kris? Iya. Kita sebagai catat nih, seru masalahnya ini. Iya, tentu saja pasti ada sedikit ya yang tidak bisa mengikuti perubahan itu. Dan tadi juga benar apa yang disampaikan bahwa semakin sibuk gitu ya, karena dengan bekerja dari rumah ini. Kita adakan survei globally ya, bagaimana respon karyawan selama pandemi ini mengenai jumlah jam banyaknya meeting, kemudian bagaimana aktivitas dalam memanage pekerjaan. Memang benar 90% populasi mengatakan bahwa mereka sekarang itu lebih sibuk ya. Lebih sibuk, dan saya juga merasa ya. Saya juga merasa, katakanlah dulu pada waktu kondisi normal, saya mungkin hanya melakukan employee town hall itu 3 bulan sekali per quarter. Ya, sekarang ini setiap bulan kita lakukan. Wow, employee town hall. Dan participation rate-nya itu jauh lebih tinggi. Kalau dulu face-to-face meeting itu selalu saja ada yang berhalangan. Oh, tim ini lagi travel kemana, tim itu lagi ada meeting, nggak bisa ketemu. Kalau sekarang kita tidak bisa alasan lagi. Anda dari mana saja bisa, ya kan? Ya, jadi betul, kalau saya lihat participation rate-nya itu selalu tinggi. Wow. Nah, untuk orang-orang yang Mas Heri tadi sebutkan, itu nggak banyak jumlahnya ya, karena tapi pun kalaupun itu ada, kita tetap berpegang pada prinsip performance management yang tadi, yang transparan, ya, yang fair. Kalau itu katakanlah 1 kali 2 kali meeting tidak bisa hadir tanpa alasan yang jelas, kita akan encourage leadernya untuk segera memperingatkan itu, ya, untuk memberikan feedback, ya, memberikan feedback langsung. Kemudian kalau sampai berlanjut ya tentunya kita ikutin prosedur, ya, mungkin ada tindakan warning 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi itu tetap kita jadi bukan excuse. Jadi tidak boleh ada excuse bahwa bekerja dari rumah itu menjadi semacam benefit semata gitu ya. Jadi ini lebih ke arah agility yang kita minta dari karyawan menghadapi situasi pandemik ini. Ada give and take-nya lah ya. Kalau dulu mungkin mereka harus dari rumah ke kantor itu menghabiskan waktu pulang pergi rata-rata 2 jam di jalan. Ya, sekarang mereka tidak perlu mematukan itu lagi. Kalau dulu ke kantor mereka harus spend paling tidak siang, ya, kemudian biaya transport, sekarang itu tidak ada lagi. Nah, konsekuensinya kita minta mereka juga lebih komitmen ya dalam hal waktu, dan sebetulnya ini fleksibel kok, tidak kemudian setiap dari pagi sampai sore meeting terus atau koordinasi terus, juga tidak ya. Cuman kita minta mereka sekarang lebih mempunyai mampu untuk memanage situasi dengan fleksibel. Jadi mungkin saja dari pagi sampai siang tidak ada meeting, ya kan? Tapi nanti meetingnya baru jam 7 atau jam 8 malam kayak gitu. Jadi ini kan semacam skill baru kan? Iya. Jadi makanya flexible working work setup itu bukan masalah infrastruktur saja, tapi juga terkait perubahan mindset. Ya.
Jadi apalagi kalau dia sudah menduduki peran-peran regional atau global, itu timing difference-nya antar zone kan panjang itu. Ya. Iya, benar. That's happen. Ya, jadi itu tadi tetap performance management harus konsisten ditegakkan ya dengan oleh leadernya masing-masing, dan kita akan monitor gitu. Kita akan monitor. Artinya apabila biasanya begini, pengalaman kalau ada 1, 2, 3 yang nggak komit seperti disampaikan tadi, itu timnya pasti mengeluh. Nah, timnya mengeluh itu ada aja nanti bisa sampai ke HR gitu, ya kan? Nah, tapi kita di sini tidak memposisikan diri sebagai polisi, sama sekali tidak. Kita akan kembali kepada leadernya. This is your accountability, ya, this is your responsibility. Please manage kayak gitu. Jadi kita juga nggak boleh langsung intervensi masuk itu, karena itu tidak bagus. Kita kan harus menjadi facilitator ya, terutama dalam situasi perubahan ini. Bukan polisi, bukan satpam, bukan jenderal, bukan kaki tangan bos gitu kan. Karena memang that's the perception happening somehow untuk HRD itu, ini kaki tangan bos gue aja supaya gue dihammer gitu kan. Nah, itu tuh nah ya kayak gitu-gitu tuh posisi kita sebagai seorang HR sekalipun itu memang membutuhkan skill khusus ya untuk teman-teman di HRD, untuk the way you do approaching sama quote unquote ya nggak tahu lah, bukan saya sebut toxic lah ya, mungkin karena tadi yang tidak bisa adaptif tadi itu harus punya skill set sendiri sebagai HR. Iya, benar sekali. Benar sekali Kang Heri. Kalau kita lihat dulu teorinya kan katanya HR yang modern itu harus mempunyai 3 kompetensi yang utama. Waduh, apa ini HR modern menarik nih. Yang pertama katanya harus menjadi business ally, ya, business partner, ya. Yang kedua bisa menjadi credible administrator. Jadi orangnya memang seorang HR harus memahami segala hal terkait dengan HR, hukum perburuan, ya, compensation management, recruitment, talent development. Yang ketiga juga harus bisa menjadi employee advocate. Ya. Employee advocate. Ya. Yes. Dan artinya apa? Kita juga sometimes harus take the risk gitu. Kita kadang-kadang dalam hal-hal tertentu berhadapan dengan leader yang kurang mengerti lah dengan manajemen modern. Kita mungkin saja mempunyai risiko tidak connect dengan dia gitu. Tetapi at the end of the day kita bekerja dengan company yang sangat mengedepankan core value. Akhirnya ya value centered itu lebih penting gitu. Jadi kapan kita saatnya harus menyuarakan untuk kepentingan manajemen, kapan kita harus menyuarakan untuk kepentingan employee, itu harus seimbang menurut saya. Dan harus seimbang. Memang tidak bisa matematis. Jadi kalau misalkan kita ada upaya restrukturisasi, ya kan, kemudian kita harus melakukan PHK ataupun terminasi, ya. Ada mungkin yang ada beberapa leader yang ingin cost saving, ya. Dia meminta cara-cara yang mungkin nggak pas gitu, ya kita harus berani menolak. Tidak, ini prosedurnya seperti ini, hukumnya seperti ini, dan even kadang-kadang cost-nya juga lebih tinggi, ya kadang-kadang. Tapi itu yang saya maksud tadi value centered gitu. Jadi value-nya itu yang lebih mengedepan dalam menghandle masalah-masalah terkait dengan employee tadi. Ya, kadang-kadang kita juga harus asertif juga ke employee, terutama yang tadi disebutkan tadi itu. Seperti Pak Heri bilang tadi, ya, memanfaatkan situasi dengan adanya working from home ini. Sekarang justru mengedepankan bisnis pribadinya sehingga sering hilang-hilang, sering hilang-hilang. Alasannya dipakai buat ini dan itu dan seterusnya gitu. That's true. Sedikit sekali. Ya, HRD juga, karena tadi business alignment, jadi dia bisa merasakan ketika ada tim yang satunya timpang. Ini what's going on. Terus tadi menjadi seorang advocate itu menurut saya cukup menarik tuh. Jadi kayak munculnya sebagai wise counselor gitu ya, kayak memberikan masukan yang wise, karena memang paham company butuh ini, satu sisi you nggak fulfill, you nggak perform, ya it's happen gitu, situasi yang kita tidak inginkan terjadi, dan akhirnya ya kita mesti selesaikan gitu isu-isu itu gitu ya. Oke, interesting. Nyangkut mengenai ini
Mas Kris, saya pernah berhadapan dengan sebuah diskusi juga gitu, menyangkut mengenai rekrutmen. Nah, rekrutmen ini kan situasi kayak begini ini kan notabene kita facing dengan millennials gitu ya, yang selalu yang mereka cari itu is not necessary about tadi yang Mas Kris ceritakan, is not about money, tapi juga the uniqueness of this company sehingga AVV tadi itu hadir gitu. Nah, ini boleh dikasih tipsnya nggak, gimana sih cara nge-reveal AVV di company kayak nggak tahu lah, mungkin di company manapun gitu yang Mas Kris pernah lalui dulu. Bagaimana sih employee value propositions ini di-reveal gitu. Kayak misalnya kan EVV itu yang saya paling paling memorable itu ketika ada rekrutmen, ini tahun kejadiannya udah sangat lama, 1912. Itu ada sebuah ekspedisi endurance namanya. Ekspedisinya itu ke Antartika. Nah, pada saat rekrutmennya adalah di Norwegia itu rekrutmennya adalah kita akan memberikan kompensasi yang kecil. Kemudian tidak dijamin bisa kembali lagi. Kemudian yang ketiga adalah Anda akan menciptakan legacy, akan mencatat sebuah sejarah karena menjadi orang pertama yang melakukan ekspedisi ke Antartika. Gitu. Itu ratusan yang daftar dan top talent semuanya gitu kayak. So meaning there is something yang dicari sama calon employee itu gitu, yang notabene mereka juga, kita kan pengennya juga yang dapat yang bagus-bagus ya gitu. Nah, what is your priority strategy di era kayak begini dengan connect nge-reveal MVP tadi itu, Mas Kris gitu, bisa dikasih clue sama tipsnya nggak ya kira-kira? Iya, ya saya setuju sekali tadi. Kalau pada intinya orang bekerja itu punya tujuan yang mulia juga ya. Makanya di company ini kita punya yang namanya purpose. Kita nggak menyebut lagi seperti dulu ya visi misi. Yang kita sebutnya sekarang purpose ya. Jadi purpose-nya itu selalu sesuatu yang ideal, yang sangat mulia gitu ya. Kita intinya adalah to enrich the life of those who produce and the life of those who consume. Jadi kita ingin memperkaya kehidupan orang-orang yang memproduksi bahan makanan, artinya petani ya, dan sekaligus kita juga ingin memperkaya orang-orang yang mengkonsumsi produk-produk itu dari petani dengan cara continuously create produk-produk yang bisa membantu mereka untuk mencapai target-target usahanya lah, bisnisnya ya. Nah, itu yang kita apa istilahnya, kita turunkan itu menjadi market shaper behavior kita. Jadi menjadi semacam strategic team di company kita. Dari sana nanti diturunkan menjadi value-value ya. Value-value itu yang nanti diterjemahkan ke dalam norma-norma pekerjaan yang ingin kita budayakan gitu. Jadi ada prosesnya itu. Setelah itu kita trainingkan semua. Jadi semua employee wajib itu semua level wajib, ya. Iya. Kita sebutnya sebagai apa ya, ability to execute essential. Jadi kemampuan untuk melaksanakan hal-hal yang esensial gitu. Karena dengan adanya perubahan kemarin, merger acquisition, kita berusaha mencari apa point strong dari masing-masing heritage company itu untuk kita identifikasi mana yang dibutuhkan dan sangat instrumental untuk mendukung kita mencapai strategi yang baru tadi itu. Itu yang kita perkuat ya. Dan pada saat itu kita lakukan, kita nggak melihat ada perbedaan perbedaan penerimaan antara mereka yang masuk kategori Gen X, Gen Y, dan termasuk yang milenial tadi itu. Pada saat kita berbicara value-value tadi itu sifatnya universal, nggak terdiferensiasi karena ini generasi milenial, ini karena baby boomer. Saya rasa itu semua value diadopsi oleh lintas generasi dengan baik, dianggap sebagai sesuatu yang memang rasional dan kita bilang ya realitanya memang yang itu dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, kalau tadi disampaikan contohnya
terkait dengan generasi milenial tadi, kita tentunya mempunyai policy-policy yang juga akrab dengan mereka gitu ya. Jadi kita banyak melibatkan mereka. Kita punya di masing-masing country itu engagement committee team. Nah, engagement committee team ini itu tidak dipimpin oleh HR, tetapi dipimpin oleh karyawan. Ya, karyawan sendiri di manage secara bergiliran. Jadi setiap tahun ketua kelompoknya berganti. Nah, mereka ini yang merancang program-program untuk mereka sendiri. Apa yang mau dibikin tahun ini untuk meningkatkan engagement, ya. Mereka nanti yang datang ke HR, minta support ke HR bawa ke manajemen, itu yang kita jalankan. Ya. Jadi proses ini tadi, pendekatan yang sifatnya bottom up tadi itu akan membuat mereka merasa lebih terlibat dan makin engage pada perusahaan. Apapun mereka dari generasi manapun ya. Jadi saya kurang setuju kalau dikotomi antara generasi X, Y, dan ini ya. Karena begitu kita balik kepada hal-hal yang sifatnya fundamental, itu pasti akan bisa diterima oleh semua golongan. Oke, interesting. Guys, ini emang obrolan menurut saya sangat daging semuanya ini. Bukan hanya teori, daging semua, karena ada ilmu-ilmu praktek gitu. Boleh agak dalam nggak tadi dengan employee committee tim ya? Iya, engagement committee. Engagement committee ini boleh nggak dikasih kayak clue gitu ya? What kind of program yang mereka punya? Kemudian link dengan quote unquote output atau productivities gitu dari mereka itu seperti apa, dan mungkin eksaknya itu kayak gimana sih engagement di sebuah unit, katakanlah unit apalah ya, kayak nggak tahu ya apakah itu produksi atau operations atau di pabrik gitu. Mas Kris, bisa nggak dikasih lebih konkret yang boleh di-share tentunya ya, kira-kira program mereka tuh kayak gimana gitu untuk si engagement committee tadi itu. Ya. Engagement committee ini ada di setiap site pabrik maupun setiap kantor ya. Jadi mereka ini terbagi dalam 4 komite sebetulnya. Yang pertama itu build together committee. Ini lebih ke arah berhubungan dengan wellness activity ya. Jadi nanti mereka itu come up dengan misalkan saja program-program rutin gimnastik melalui virtual. Jadi senam seperti ini. Keren. Jadi seperti gini, tapi gini-gini. Tapi virtual. Seperti sekarang ini. Jadi nah, terus nanti ada apa lagi? Misalkan ada juga ada moment of celebration ya. Jadi mereka barengan semua di semacam di webinar ini, terus nanti video mode on semua. Mereka merayakan bisnis sukses ya. Nanti mereka boleh untuk konsumsinya mereka boleh klaim beli misalkan Starbucks atau snack dengan nilai tertentu ya, bisa diklaim. Jadi itu contoh-contoh programnya. Dan ini bisa mendekatkan karyawan. Tadi bahkan di perusahaan-perusahaan seperti DuPont ini dulu konsepnya adalah sangat BU driven ya, silo ya. Bisa saja orang itu tidak mengenal satu sama lain walaupun benar. bekerja sudah puluhan tahun gitu. Kalau saya tahu karena saya HR, saya memanage semua ya. Tapi bisnis A dengan bisnis B itu nggak saling mengenal. Dengan adanya activity ini mereka akan saling mengenal gitu ya. Dan dari karena saling mengenal nanti hal-hal yang lain itu otomatis akan timbul juga pada saat leadernya butuh talent yang jago tertentu yang tidak ada di bisnisnya, dia bisa connect dengan bisnis leader dari bisnis lain karena tahu di sana ternyata ada talent yang tersimpan gitu, yang tidak punya peluang misalkan ya. Jadi itu contoh-contoh bagaimana tadi employee engagement activity, dan ini yang ini merancang adalah employee sendiri gitu, kita gilir ya. Jadi itu yang kedua, dengan melakukan penggiliran komite leader ini, kita juga sebetulnya membantu mereka untuk menjadi develop ya. Jadi kalau kita ada new hire, ada orang-orang yang baru bekerja dengan kita, itu kita ingin membudayakan kulturnya dengan cara menerjunkan dia untuk memimpin aktiviti-aktiviti ini sebagai leader. Dengan demikian dia punya pengalaman kan, bagaimana memanage orang, bagaimana menginfluence orang. Itu akan berpengaruh nanti untuk pengembangan karirnya juga gitu. Ya, jadi itu kalau kita tanya contoh engagement activity-nya, dan itu menjadi program rutin ya di tempat kita. Jadi nanti kita ada masing-masing komite tadi nanti
membuat rencana program 1 tahun, ya, Mhm. budgetnya. Mhm. Kemudian nanti kita bawa ke forum country leadership team. Nah, dari sana kita bicarakan dan kita approve gitu. Jadi activity-nya semua virtual, Kang Heri. Amazing, amazing, amazing. Ya, Bener-bener bener-bener apa bottom up gitu ya. Jadi memang ya, dari ya, idenya nggak ada yang oh ini dari misalnya dari US berhasil, kemudian diimplement di enggak, Asia enggak gitu. enggak. Dan ingat, jangan karena mungkin di beberapa apa ya, kalau saya bilang pendekatan HR yang tradisional, mereka beranggapan bahwa semua itu harus HR yang menjalankan. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan Iyalah, mampu. Kita nggak punya urusannya waktu banyak bukan hanya iya. Jadi jadi tadi itu employee building together committee. Yang kedua adalah komite terkait dengan core value. Ini tugasnya adalah mengatur, menyelenggarakan training-training core value, ya. Itu yang melakukan juga employee sendiri. Jadi nanti mereka bikin jadwalnya, siapa trainernya, topiknya apa gitu ya. Core value aja, misalkan apa yang dimaksud dengan FCPA, ya. Contoh-contoh FCPA di lapangan itu seperti apa. Terus sharing studi kasus, ya. Terus nanti training mengenai pelecehan seksual, ya. Terus training-training mengenai kalau di ini regulatori, kalau di industri pestisida itu regulatori itu sangat kritikal ya. Jadi compliance Iya, iya, whatever laboratory. itu sangat penting ya. Jadi Iya. semacam itu semua dibantu oleh employee. HR sebagai konduktornya, seperti di orkestra kita menjadi konduktornya ya. Jadi kalau Wow. kalau ini butuh support dari mana kemana timnya, itu kita yang bantu untuk fasilitasi. Tapi bukan kita yang mengerjakan, kita nggak akan punya. Dan HR Iyalah, ya, beda lah. dan karena HR di perusahaan-perusahaan multinasional itu didesain seramping mungkin. Mm-mm. Jadi nggak banyak orang kita Nggak memang. banyak Mungkin orang, tapi yang diurusin banyak, mulai dari ya akuisisi, benar, benar, maintenance, ya introduce the benar, culture, bikin benar. e-learning, Trennya terus seperti itu. menjadi curhatnya employees, belum Ya, lagi, wah, ada banyak hal ya. ya, ya. Oke, interesting. Mas Kris, absolutely this is awesome. Saya ngerasa there is a ton of knowledge yang seandainya kita simak sama-sama tadi, ilmunya banyak banget yang semuanya executable buat kita semuanya para pelaku bisnis Ya. dan juga para HR profesional gitu. So please, pretty please do the the new approaches of the future of works gitu. Ya, Dan kalau kalau Mas Kris boleh memberikan assessment nih dengan situasi seperti saat ini dan dirasa ternyata ya bahwa dengan situasi kerja dengan kayak remote seperti ini, so what is the future gitu? Apakah it's apakah akan diteruskan meskipun vaksinasi sudah selesai dan semuanya? Apakah kantor akan karena ini yang terjadi di perusahaan kayak saya, di perusahaan advertising agency ya, Mas Kris. Jadi kawan-kawan saya itu justru kebanyakan kan ada yang nyewanya tuh pakai apa namanya co-working space gitu. ya, ya. Termasuk my own company. Saya sewa di daerah Sudirman, di daerah Kuningan, di daerah Sumasaid. So starting from Maret kemarin, Maret tahun lalu, itu saya sudah nggak lagi nyewa Ya, ya, gitu. Cuman ya. cuman legal aja di situ gitu. Legalnya di situ. Jadi kita nggak lagi punya space, punya tempat. Karena I feel like well, dengan remote kayak begini aja kita able to making money, able to create the value propositions baru gitu, able to propose the new ideas to the client. So bisnis kayak mengalir gitu jadinya, Iya, Chris gitu. Jadi iya, what is the future look like? Kalau in my views sekarang, I really want to keep like this up to December. Jadi meskipun memang pemerintah sudah menyarankan apa dan seterusnya, ya udah. Tapi tetap kita akan koordinasi, kita rutin seminggu sekali ketemu, ngobrol, chatting, apapun itu nggak ada hubungannya sama urusan kantor. Tapi kita sesekali juga pop up gitu ya, kayak mungkin kayak tadi town hall kalau Mas Kris tadi ceritakan. Karena kalau saya kan isinya banyak orang kreatif, banyak iya, programmer, iya, itu kita ngobrol gitu. Apapun itu tanpa perlu ngomongin kerjaan. Meskipun memang ada di jam-jam tertentu kita ngomongin fokus ke klien A, klien B, klien C. Terus berikutnya adalah karyawan atau tim, kita akan meeting reguler seperti biasa dengan klien, dengan tim, running project dan lain-lain. Nah,
the future, it seems like remote kayak begini juga kalau kita ngelihat ya sampai up to Desember gitu. What is your point, Mas Kris, tentang the future setelah situasi seperti sekarang? Iya, ya benar sekali. Ya di tempat saya juga sama. Kita melakukan survei ya, hasil yang survei tadi kan sudah ada. Atas dasar hasil-hasil survei tadi, kesimpulannya adalah kita tetap produktif walaupun kita sekarang nggak bekerja lagi di kantor, ya kan? Terus yang kedua, employee ini yang lebih penting, merasa lebih punya waktu yang bisa termanage, banyak lebih di-spend dengan keluarganya gitu ya. Kita juga harus tahu demografi employee kita ya. Kalau di tempat saya itu mungkin average-nya rata-ratanya itu sudah usia yang semi-mature ya, rata-rata sudah berkeluarga sekali. Jadi family is really a matter for them when setting up about what will be the future look like gitu kan. Itu atas dasar temuan-temuan tadi itu kita membuat semacam guidance policy ya. Policy ini kita sebut sebagai future work model ya. Future work model itu tadi intinya adalah kita menganut konsep hybrid work model ya. Jadi dibagi dalam 3 kategori. Jadi kita kategorikan employee itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah essential employee yang mau nggak mau harus ketemu orang. Misalkan petugas sales lapangan kita, field promoter kita itu kan harus lebih banyak ketemu petani ya. Yang kedua itu yang sifatnya apa itu istilahnya ya, kayak selang mereka ya mereka kadang-kadang perlu ke kantor tapi kadang-kadang juga nggak harus ke kantor gitu ya. Itu jadi yang ketiga itu mereka yang benar-benar nggak perlu ke kantor atau fully working from home. Nah, kita sudah identifikasi masing-masing functional leader atau kepala departemen. Kemarin kita minta untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja timnya yang termasuk dalam 3 kategori ini. Ya. Terus komunikasikan satu persatu kepada orangnya. Look, nanti setelah COVID pun selesai, kita nggak akan butuh kantor seluas ini memang. Ya. Jadi misalkan untuk tim HR saya gitu ya, saya mungkin ke kantor hanya perlu 1 hari atau 2 hari dalam 1 minggu ya. Tapi ada orang yang mungkin nggak perlu sama sekali ke kantor. Contohnya bagian talent acquisition, bagian rekrutmen, mereka semua bisa online, bisa call, video dan lain sebagainya ya kan. Itu nggak perlu ke kantor. Mereka kalau ke kantor hanya diperlukan karena misalkan orientasi untuk karyawan baru ataupun untuk ada meeting offering dengan karyawan baru ya. Jadi itu justru nanti kalau orang itu masih bekerja dari rumah akan dianggap kuno ya. Akan dilihatnya itu seperti kuno. Itu kenapa zaman segini masih harus ke kantor jam 8 sampai jam 5 macet-macetan sudah nggak ini lagi gitu kan. True. Ya, jadi kita akan, you can imagine berapa cost yang bisa kita saving dengan kita mengurangi space office kita. Benar. Terus yang kedua, berapa value yang bisa kita create untuk employee karena dia tidak perlu spend uang makan lagi karena nggak ke kantor, ya kan? Ya, tidak perlu spend lagi biaya transportasi per hari, ya kan? Jadi itu win-win sekali dan saya rasa kita tidak punya alasan bahkan kalau tidak meneruskan ini gitu. Justru ini sesuatu yang kita akan teruskan ya, baik secara bisnis maupun secara fleksibilitas bagi individu sendiri itu sangat akan membantu gitu. Jadi kita nggak punya alasan untuk tidak meneruskan yang sekarang kita lakukan. Wow. Itu maksud saya. Jadi wow. Oke, perfect. Inilah yang kita sebut sebagai the future of work, bahwa memang ke depan itu kita juga sudah memproyeksikan remote working itu it's happening gitu dan itu akan terus continuous karena we can see the result gitu, we can see the effect of it gitu. Karyawan juga keep doing relationship with the families and family matters itu juga saya terasa sekali bahwa sekarang saya semakin sering sama anak-anak mingle gitu, kadang foto bareng, macam-macam lah sama anak-anak gitu. Jadi ini it's a new culture karena emang anak-anak juga susah juga kan, dibawa keluar juga nggak mungkin, liburan juga nggak mungkin. Ya paling kita bikin liburannya di sekitaran rumah gitu.
Dan kita menjadi motor untuk itu semuanya, sehingga Family Matters tadi itu menjadi crucial untuk tetap dipertahankan in the near future. Gitu. Dan memang, ya banyak yang memprediksikan bahwa keep it like this gitu. Cuman bagaimana caranya sebuah company tetap produktif dengan situasi seperti ini? Ya. Itu yang jadi PR besar. Ada beberapa company yang memang masih struggle, masih mereka mengutamakan presence gitu. Bahkan kita bikin 50%. Sekarang berubah lagi menjadi 25%. Jadi misalnya seminggu itu kalau ada 5 hari ya, kalau 25% ya berarti 1 atau 2 hari itu tetap ke kantor gitu. Dipaksakan dulu, bahkan ada yang 50-50 gitu. Memaksakan. Cuman kalau dipaksakan tanpa ada agenda yang krusial juga buat apa? Tadi performance based tadi yang Mas Kris bilang di awal. Ada business justification ya. Business justifications gitu. Kecuali yang tadi employee essential yang memang harus ketemu face to face dan memang kita support untuk face to face, ya why not gitu. Satu hal lagi yang mungkin untuk employee essential tadi yang memang essential harus ketemu ya. Itu pasti ada, nggak tahu ya, mungkin ada, kita nyebutnya kayak ada special treatment lah, kayak cost kesehatannya naik gitu ya, Mas Kris ya mungkin ya, atau cost kesehatan, cost data gitu ya, investment di datanya, atau kita ngasih kompensasi khusus untuk dia lebih healthier gitu, konsumsi vitaminnya tambah banyak gitu. Itu ada adjustment yang kayak begitu-begitu ya, Mas Kris ya, yang memang mewajibkan untuk ketemu face to face. Kita tidak memberikan kompensasi yang sifatnya fix secara khusus, cuman kita memberikan recognition. Ya, recognition ini kita berikan karena mereka sudah bekerja ya dalam quote-unquote lebih beresiko gitu. Dari sisi kompensasinya kita hanya memberikan recognition. Jadi kita nanti biasanya announce di employee town hall gitu ya. Recognition-nya itu bisa dalam bentuk poin biasanya melalui web. Kita punya recognition web. Nanti mereka akan diberikan poin ya tergantung dari kadar kontribusinya seperti apa ya. Nanti poin ini bisa ditukarkan dengan barang elektronik atau barang apapun gitu, kayak point rewards gitu ya. Itu yang berikutnya ini yang lebih basic, jadi tidak hanya untuk essential employee. Sejak adanya pandemik setahun yang lalu, kita itu memberikan tunjangan multivitamin. Artinya ya tunjangan multivitamin, keren. Ya, jadi biasanya kalau kita klaim medical itu kan harus ada resep dokter, harus ada resepnya ya. Ini enggak, ini untuk setiap bulan kita berikan fix, kamu bisa beli vitamin ya dengan nilai sekian. Klaim aja, nggak usah perlu resep dokter. Nah itu kita teruskan ya, karena kita juga melihatnya begini, Kang Heri, kita juga bukan berarti kita hanya menjadi center kelas kayak gitu ya. Kita juga ngerti kok implikasinya terhadap cost bagaimana. Dengan adanya pandemik ini, apa yang bisa kita save jauh lebih banyak? Bisnis travel, orang-orang sales, orang-orang marketing itu kan sangat besar ya. Mereka kan hampir setiap minggu itu pasti harus keluar kemana-mana gitu ya. Kalau nggak keluar, nggak ketemu customer, nggak ketemu dealer, nggak jualan kan. Nggak ketemu mereka face to face, masih bisa jualan. Nah, itu kan kita bikin dari cost ini. Ya kan? Saving dari cost ini, sebagian bisa kita alokasikan untuk upaya pencegahan dengan cara tadi memberikan multivitamin allowance tadi. Itu sangat berpengaruh. Terus kita juga berikan mereka subscription dengan salah satu healthline online medical provider. Jadi mereka bisa 3 kali sebulan gratis konsultasi dengan dokter gitu ya untuk mereka dan anak istrinya gitu. Jadi kalau misalkan harus tes ataupun apapun, mereka langsung organize sendiri dengan hotline medical provider tadi. Dan kembali biayanya nggak terlalu besar gitu dibanding cost yang bisa kita saving dari yang saya sebutkan tadi itu karena pandemi. Iya, dengan real orang harus tahu. Iya. Iya, betul. Kompensasinya tadi mengurangi biaya traveling sales team, dikompensasikan dengan tadi multivitamin insentif gitu. Benar. Iya. Oke, perfect. Ada aja cara. Ya, luar biasa. Mas Kris, thank you for your generous untuk bisa sharing to all of us. I do believe this content it's gonna be awesome buat beberapa HR practitioner karena memang
this is the life case gitu yang notabene Mas Kris ngerasain sendiri dari ujung ketika ada 5 merger and acquisitions. It's gonna be shaking gitu satu sama yang lain, dan mungkin secara kultur ada berubah, tapi at the end the way we handle seems like smooth sampai sekarang, dan menurut saya your companies seems terus keep growing gitu. Kalau saya perhatikan memang meskipun tidak sampai detail ya, cuman saya ngelihatnya bahwa di businesses memang masih sangat dibutuhkan di kategorinya tentu. Kemudian juga pemain besar juga, as a market leader juga gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin banyak berkonsultasi dengan Mas Kris, is open to be discussed tentunya. Dan Mas Kris willing to help all of you. Mungkin nanti bisa kontak nanti di komen. Kalau teman-teman di YouTube juga nanti saya akan kasih email yang bisa dihubungi, mungkin ke email saya dulu. Nanti kita bisa sama-sama develop the ideas untuk bisa come up dengan situations. Saya rasa karena isinya daging semuanya, so summary-nya juga agak bingung karena semuanya penting. Ini catatan saya sampai penuh gini, Mas Kris. Ini luar biasa karena bagi saya ini suatu yang bagus dan memang berguna ya buat teman-teman di HR untuk tahu bagaimana quote-unquote nge-retain dengan bukan hanya nge-retain itu bukan hanya sekedar kompensasi tadi yang kita pahami, tapi juga bagaimana menyampaikan saluran-saluran yang tepat dengan fokus kepada performa gitu. Dan bagaimana rule of HR, tadi HR modern itu kayak apa, itu juga menjadi menurut saya cukup sangat menarik. Thank you so much for your time, Mas Kris. Iya, sama-sama. Senang sekali bisa sharing. Iya, thank you. Dan mungkin jangan bosan, nanti kita akan bikin sharing khusus lagi yang berhubungan dengan HR yang lebih konkret gitu ya. Mungkin apakah itu dalam bentuk workshop atau whatsoever yang simple saja, kayak bikin dengan bagaimana caranya sosialisasi culture dengan kayak gitu-gitu, itu penting sekali. Dan tidak semua orang punya knowledge gitu. Maksud saya tidak semua orang tahu juga. Belum lagi kita belum bicara tentang e-learning, yang notabene e-learning ini sangat crucial. Compensation and benefit. Compensation and benefit is a basic compensation and benefit, apalagi di era sekarang kan ya. Itu juga penting. Somehow kita hanya mempertimbangkan dari existing salary, kemudian berikutnya ditambah ini doang. It's not like bukan hanya sekedar itu gitu. Mas saya kayak yang tadi ceritakan sama Mas Kris kan juga ada bagaimana engagement ini muncul justru dari company, dari karyawan gitu. Tidak lagi top down gitu. Dan jumlah HRD juga sedikit, maksudnya krunya ya. Jadi we are not able to handle all the team. Company udah di atas 500 orang tuh udah pening kepala. Nggak bisa, emang harus ada tadi EVV-nya yang harus proper. Mas Kris, thank you so much for your time ya. Sama-sama, makasih banyak. Sama-sama, thank you buat teman-teman. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah, dan saya tutup teman-teman. Thank you, Mas Kris. Makasih Thank banyak. you, Selamat pagi semuanya. Thank you, bye.